Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Sutianto di channel yang akan membahas tentang teori-teori hipnosis, coaching, dan NLP atau dunia pemberdayaan diri lainnya yang bisa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja teori ini sudah saya praktikkan dan sudah saya diskusikan dengan rekan-rekan dalam dunia pemberdayaan diri. Nah, hari ini kita akan membahas aplikasi dari hipnosis. Banyak di luar sana yang sudah membahas tentang tema-tema hipnosis, misalnya hypno-teaching, hipnomedis, hypno-public speaking, hipno-anestesi, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas 8 hal yang sering muncul dalam penggunaan hipnosis. Nanti terserah Anda akan menyimpulkannya sendiri dan mungkin juga Anda akan menambahkannya dengan apa yang sudah Anda pelajari. Oke, 8 aplikasi ini hasil diskusi saya dan hasil pembelajaran saya dengan seorang guru dan bacaan buku. Nah, kita simak ya. Oke, aplikasi hipnosis yang pertama, katarsis. Apa itu katarsis? Pengalihan proses berpikir. Misalkan nih, Anda sedang galau. Oke, Anda sedang punya banyak masalah. Karena terlalu terbebani dengan pola berpikir itu, terjadi adalah kognitif distorsi. Sehingga dengan hipnosis, kita bisa membantu seorang untuk mengalihkan pikiran yang sementara untuk tidak memikirkan itu. Dengan metode katarsis, ketika pikiran teralihkan, bisa berefek kepada placebo effect atau nocebo effect. Artinya apa? Seakan-akan saat itu masalahnya akan hilang. Nah, katarsis ini banyak modelnya. Bisa diminta Anda membayangkan masa lalu yang sedang bahagia, momen terbaik, atau apapun. Nah, katarsis seringkali digunakan oleh hipnoterapis, sekali lagi, untuk mengalihkan fokus sementara seseorang dalam pikirannya. Sehingga dia mulai kreatif mencari solusi. Oke, yang pertama, katarsis. Yang kedua adalah suggestion. Ini adalah fenomena inti dari hipnosis. Hypno-teaching, hypno-public speaking, hypno-stage, street hypnosis, atau apapun itu selalu berhubungan dengan suggestion. Ingat, bahasa Indonesia, suggestion artinya sugesti. Sugesti kalau bahasa Inggris artinya ide dan saran yang diberikan kepada seseorang. Tetapi saat seseorang menerima saran, dia perlu dalam kondisi yang siap dan menerima. Nah, aplikasi hipnosis adalah bagaimana memberikan sugesti kepada orang lain. Kedua, suggestion. Yang ketiga, exploration. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang namanya age regression. Jadi seseorang dipandu dalam kondisi rileks, lalu kembali ke sebuah momen di masa kecil. Lalu di saat di masa kecil dieksplorasi. Sebuah momen itu ada siapa saja, apa peristiwanya. Kalau mau dihubungkan dengan tema-tema film atau remote pikiran, bagaimana suaranya, siapa ada di situ, bajunya warna apa. Nah, eksplorasi ini untuk mengetahui sebuah nilai dan keyakinan atau makna yang dipegang oleh seseorang dalam kehidupannya. Sehingga eksplorasi ini juga bisa dimanfaatin, bukan hanya tema-tema regresi, tapi tema-tema imajinasi. Oke, misalkan bayangkan di masa depan Anda mendapatkan sesuatu, bayangkan di masa depan Anda mendapatkan hal yang Anda inginkan. Itu eksplorasi. Atau eksplorasi juga bisa dalam stage dan street hypnosis. Ketika seseorang diminta membayangkan tangannya lengket, ini eksplorasi. Ketika seseorang merubah personalitinya, itu juga eksplorasi. Yang keempat, analisis. Nah, hipnoanalisis gabungan dari psikoanalisis. Ini lebih mendalam. Seperti kita ketahui, hipnosis itu sebagaikan sebuah pisau bedah yang akan membedah pikiran bawah sadar seseorang. Jadi pikiran bawah sadar seseorang diselami, dicari pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwanya, lalu jika ada tema-tema pemaafan ya direkonsiliasi, jika ada tema-tema keinginan yang menghambat berarti dirubah, jika ada makna-makna yang tidak membadaikan berarti juga dirubah. Nah, hipnoanalisis berhubungan sama psikoanalisis, pencarian makna, interpretasi, dan hal-hal lainnya berhubungan dengan masa lalu. Hipnoanalisis sendiri bisa membuat seseorang merubah kepribadian. Yang kelima adalah eksperimental atau experimentation. Ini dikembangkan oleh Dr. Milton Erickson dengan bahasa linguistik. Bagaimana ketika seseorang mendapatkan bahasa baru, menstrukturkan ulang sebuah pola bahasa baru, apa yang akan terjadi di perubahan perilakunya, apa yang terjadi di perubahan pikiran dan perasaannya. Jadi experimentation ini adalah penggunaan hipnosis dengan kata-kata untuk merubah pola pikir seseorang. Yang keenam, ego strengthening.
Ketika seseorang datang ke seorang hipnoterapis, yang dibutuhkannya adalah penguatan terhadap pilihan berpikirnya atau pilihan terhadap penguatan akunya, penguatan ego, ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan dengan hipnosis, aplikasi hipnosis. Ketika seorang datang hanya didengarkan saja, lalu mendapatkan pilihan berpikir sendiri, itu sudah menjadi bagian dari hipnotik. Yang ketujuh adalah aktualisasi. Oke, seperti kita ketahui, tema-tema hipnosis bisa berhubungan dengan tema-tema pemaafan, ya. Acceptance. Ketika seseorang sudah menerima masa lalunya, dia akan punya pilihan baru untuk bisa mengaktualisasikan hal yang selama ini dia ingin lakukan, tapi tidak terjadi. Kata Milton Erickson, proses terapi itu berhasil ketika seseorang melakukan sesuatu yang selama ini dia tidak lakukan. Oke, actualization. Yang kedelapan, relaxation. Ini berhubungan dengan katarsis, pengalihan berpikir. Kadang-kadang nggak terlalu rumit kalau ketemu klien, ketika dia punya masalah yang cukup rumit gitu. Saya hanya menyarankan dia untuk berlibur atau ketemu dengan rekan-rekan yang lama. Nah, yang dilupakan sama klien kadang-kadang adalah dia ingin menyelesaikan masalah setinggi gunung, tapi dia lupa bahwa ada pijakan-pijakan kecil di kaki gunung. Oke, itu dia aplikasi dari hipnosis. Mungkin jika Anda punya teori baru, punya cara pandang baru, punya penerapan baru, kita sharing di sini. Intinya adalah bagaimana membuat hipnosis di Indonesia lebih berkembang. Ya, ulang lagi, katarsis, suggestion, exploration. Eksplorasi ini bisa banyak hal. Ada hipnoanalisis, ada eksperimental, ada ego strengthening, ada aktualisasi, dan ada relaxation. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe sehingga akan ada banyak teori-teori yang di-share di channel ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalam.